pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintik tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Kita memasuki minggu terakhir bulan Februari ini saudara sekalian, dan saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan, yaitu ada penghiburan besar untuk hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus tahu bahwa gereja itu serambi surga, sehingga kita sudah boleh mengalami apa yang Tuhan janjikan untuk ketika kita nanti masuk ke surga yang kekal. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya semua kami mengalami lawatan Tuhan pada saat ini, sehingga kami mengalami penghiburan yang luar biasa daripada-Mu di tengah hidup yang susah payah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kitab Wahyu pasal 21, Wahyu 21 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Saudara sekalian, saya tadi sudah mengatakan kepada saudara sekalian sebuah rahasia yang banyak orang tidak sadar.
yaitu gereja adalah serambi sorga. Mari kita baca ayat yang ketiga. Kata firman Tuhan, lalu aku mendengar suara dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dalam bahasa Yunani disebut eskenosen. Tuhan berkemah. Siapa itu yang berkemah di antara kita? Yesus. Itu sebabnya saya katakan bahwa gereja adalah serambi surga. Tadi katakan tidak ada ratap tangis yang lama sudah berlalu. Ya, memang betul. Kalau saudara dalam, nanti silakan baca dari 1 Tesalonika pasal 3 ya. Jangan kita berduka cita seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi tolong kita perhatikan ini baik-baik, karena kita berduka cita, tapi berduka cita dalam pengharapan. Kalau ada kerabat kita atau bahkan pasangan kita meninggal, kita tidak boleh berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Tekun saja sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka nanti kita ketemu di surga. Ya, itu pengharapan yang kekal untuk hidup kita. Jadi tidak boleh berduka cita seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya apa, saudara sekalian? Di dunia ini panjang umur hidup kita seperti ini. Jadi ini duka cita, ini sukacita. Jadi ketika kita berduka cita, ini seperti ini terangkat tinggi. Tapi jangan lupa, kalau kita hidup dalam Tuhan, maka sukacita itu akan naik dan duka citanya turun. Saya sudah membuktikan bukti-bukti psikologis. Kalau rumah tangga itu bahagia, itu pasangannya cepat melupakan. Aneh ya? Tapi kalau rumah tangga itu tidak berbahagia, maka bisa sampai 2 tahun baru bisa melupakan pasangannya yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Ada penyesalan. Ingat kenapa dulu saya tidak benar-benar merawat pasangan saya itu, atau mengasihi, mencintai dia ketika dia sedang sakit. Itu salah satu yang menyebabkan kita sulit untuk melupakan masa lalu. Tapi hari ini kita berbicara tentang keadaan surga dan gereja sebagai serambi surga. Mari kita lihat ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataannya adalah tepat dan benar. Saudara pemirsa, Tuhan mengatakan ia akan menjadikan segala sesuatu baru. Ya, apa yang baru? Kita lihat saja dari 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Bukan diubahkan menjadi baru, bukan. Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Bahasa yang dipakai di situ ialah itu yang lama sudah fade out. Yang baru sesungguhnya sudah fade in. Sudah tahu dalam misalnya dalam video atau film, sudah tahu bahwa musik yang menggantikan ketika peran itu berubah, misalnya katakanlah perannya perang, nah, tentu bunyinya kayak huru hara itu musiknya. Tetapi kemudian terjadi perdamaian, tentu tidak pakai musik yang huru hara begitu, tapi kemudian pakai musik yang lembut, musik yang apa? Musik yang melankolis. Itu dia seperti itu. Jadi yang lama itu seperti itu tadi, berlalu, yang baru sudah datang. Itu janji Tuhan kepada kita hari ini. Tuhan menciptakan segala sesuatu baru untuk kita. Ya, oleh sebab itu, misalnya dalam hal kesehatan, kesehatan kita menjadi baru. Tubuh fisik kita menjadi lebih kuat, lebih segar justru ketika masa tua kita. Kemudian apa? Cinta kasih kita dalam rumah tangga makin lama makin menjadi baru. Sudah ingat ketika perjamuan kawin di Kana?
itu pemimpin pesta itu atau katakanlah ketua panitia untuk menyelenggarakan acara itu, acara pernikahan itu, dia mengatakan kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dalam terjemahan lain bukan hanya baik, engkau menyimpan anggur yang terbaik sampai sekarang. Itu artinya mujizat Tuhan membuat rumah tangga kita dibaharui dari hari ke hari, cinta kasih kita satu dengan lain. Demikian pula dalam segala bidang kehidupan kita yang lain. Tuhan memberi kita sesuatu yang baru di hati kita dan di pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengantar kami memasuki bulan-bulan berikutnya lagi pada sepanjang tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengerti benar bahwa kami sedang dibaharui dari hari ke hari. Kami sedang mengalami kehidupan yang terus meningkat bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.